Bab 1351, Serangga Pemakan Kuno. Guking yang tersenyum setelah melihat semua orang mengangguk. Dia melirik badai energi di kejauhan dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saran saya, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Semua orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Matanya menyapu semua orang ketika dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti pada Hun Ya dan Hun Li, tetapi wajahnya yang tersenyum tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang dapat yakin, semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. "Haha, terima kasih banyak." Guking yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Zhen dan 2 lainnya. "Ayo bertindak dulu. Xiao Yan dan Sun Er, kalian akan menjadi yang terakhir." Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia melihat Guking yang mengalihkan pandangannya padanya di akhir. Dia mengerti bahwa Guking yang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. "Baiklah, mari kita mulai." Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai tipis bersama 3 lainnya. Douqi bersiul dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Douqi yang luar biasa besar yang dengan kejam menabrak cahaya padat. Bang! Kekuatan ofensif mereka berempat bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya, sebuah retak terdengar, dan sebuah lubang setinggi 10 kaki, setinggi sekitar 3-4 meter, muncul. Bang bang bang! Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Guking Yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka terbungkus dalam douqi cerah mereka dan tampak seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Fragmen energi padat terus menembak. Mereka berempat tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Mayastik douqi melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlanjut selama 10 menit atau lebih. Guking Yang dan ketiga lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat, mereka sudah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan rasa ingin tahu mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, akan membutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan. Usaha ini tidak akan selesai bahkan setelah 1 minggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. "Jenderal Qing Yang, izinkan kami melanjutkan." Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Guking yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Guking yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan beberapa kekuatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan diri mereka benar-benar kelelahan. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Kehati-hatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan. Kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo." Guking yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. 2 anggota dari klan Lei melangkah maju. Kilatan cahaya terang berkumpul di kepalan tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiao Yan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang ditransmisikan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar seseorang bisa mendengar angin bersiul yang diciptakan oleh badai energi. Kemungkinan tidak mungkin untuk menerobos badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur ketika dia melihat mata Xiao Yan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba menggosok kristal energi padat di sampingnya. Benda brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tak terbayangkan. Baru pada saat itulah ia membentuk tirai energi yang begitu luas. Iya,
Ada desas-desus bahwa tirai cahaya tempat ini telah mengeras bahkan ketika 8 klan kami pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk dengan lembut dan menjawab. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang dari klan Lei tidak mampu bersaing dengan kelompok 4 orang Gu Qingyang. Oleh karena itu, mereka telah membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika mereka diganti. Untungnya, masih ada banyak orang di belakang. Satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju, membiarkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai tipis berguncang keras pada saat ini. Badai energi telah menyapu. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi yang begitu besar terguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar pada saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo cepat. Gu Qingyang merajut alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi cemerlang di sekitarnya mungkin indah, tetapi mereka memberi seseorang perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Huosuan sedang membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Dengan aliran mereka, Xiao Yan dan Sun Er juga telah membuka terowongan 2 kali. Memecah lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiao Yan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa dikunyah bagi Xiao Yan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hun Ya dan Hun Li juga telah melakukan beberapa kerja keras saat diawasi oleh kelompok Xiao Yan. Namun, jelas bahwa mereka bermalas-malasan dalam pekerjaan. Namun demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan pada saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiao Yan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiao Yan memperhatikan 2 dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berpakaian Yi. Dari aura keduanya, seharusnya mereka berada di bintang ke-7 kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hun Ya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini kepada Xiao Yan cukup tidak ramah, tapi Xiao Yan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki keunggulan samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiao Yan menutup matanya sedikit, tapi dia baru saja menutup matanya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar yang merembes darinya. Ini, Xiao Yan terkejut, matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti sejenak di sana. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya di depan mata Sun Er yang tidak yakin. 2 pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian yang lain. Mereka semua menatapnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan, Gu Qingyang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Gu Qingyang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara kering, dinding kristal menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap saat suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qingyang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan 2 pilar energi seperti Xiao Yan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang ditransmisikan dari pilar energi. Tempat sialan macam apa ini? Semua orang merasa kepala mereka mati rasa saat melihat ekspresi Gu Qingyang. Seseorang bahkan tanpa sadar mengutuk. Wajah Gu Zhen muram. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya.
Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Guzen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan terbentuk di tempat itu, dan benda seputih salju yang lebat bergoyang-goyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Itu dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Hal-hal ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiaoyan menghirup udara sejuk yang lembut ketika dia melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini, oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai cahaya yang begitu besar, jumlah mereka, seberapa menakutkan mereka. Mereka telah menerobos masuk ke sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiaoyan terasa dingin, Gu Qingyang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan menjadi putih pucat. Serangga pemakan kuno, bab 1352, mengumpulkan remunerasi, serangga pemakan kuno. Xiaoyan terkejut saat mendengar gumaman dari kelompok Gu Qingyang. Ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno, seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya sudah punah. Tidak disangka kami menemukan mereka di sini. Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai tipis ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan kuno ini, tanpa diduga, kami menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka terbangun, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qingyang sedikit muram saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Sepertinya bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja cukup banyak energi di dalam makam surgawi ini telah diciptakan oleh mereka. Guzen menurunkan tubuhnya, menyentuh tanah, dan perlahan bertanya-tanya dengan keras. Gu Qingyang, apakah kamu berencana membuat kita semua terbunuh di sini? Hun Ya tertawa dengan cara yang padat dan dingin. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku mengizinkan kalian untuk hidup sampai sekarang. Jika kami tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi. Gu Qingyang melirik Hun Ya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Kita harus membuka terowongan secepat mungkin. Sebaliknya, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mereka mundur dan pergi. Tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Semua orang harus berhenti menjaga kekuatanmu mulai sekarang. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati. Gu Qingyang berbicara dengan suara yang dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Mari kita mulai. Iya. Semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju, dan Doqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Bang-bang, di tengah ledakan liar dan kekerasan dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Kristal ditembakkan dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup dengan mata telanjang. Ada peningkatan jumlah pertemuan serangga pemakan kuno. Ekspresi Guzen sungguh-sungguh. Ada energi cair dalam jumlah tak terbatas yang merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Tidak akan terus seperti ini. Melihat ini, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan. Kami hanya dapat melakukan ini terlepas dari seberapa tidak efektifnya itu. Kami akan mati jika kami tinggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Gu Qingyang merajut alisnya. Ia juga merasakan sakit kepala.
Tidak terduga bahwa mereka akan sangat sial untuk bertemu hal yang merepotkan di tempat ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia hati-hati melihat kedua dinding. Samar-samar mungkin untuk melihat sosok serangga padat di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar membuat kulit seseorang terasa mati rasa. Kita harus menghalangi kecepatan penutupan dinding kristal. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Percuma saja, setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Doki yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Mereka semua menyaksikan Doki menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat Doki mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di mata Xiao Yan ketika dia menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak terduga bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan disegel sampai mati di tempat ini jika itu masalahnya? Gu Qing yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia seperti mengingat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Bang! Tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini, hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju itu mendarat. Apalagi penyok ini baru muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah lari ke depan. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu. Bang-bang. Beberapa orang menolak untuk disesatkan. Mereka sekali lagi melepaskan dua serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil menimbulkan banyak dampak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka tertuju pada Gu Qing Yang. Namun, dia juga mengerutkan kening pada saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Gu Qing Yang, taktik yang bagus. Ekspresi pucat Hunya yang semula menjadi lebih pucat saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia maju dua langkah. Tidak ada gunanya. Gu Qing Yang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak melepaskan Doki. Sebaliknya, sekelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya kelompok api surgawi ini. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Itu dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Krik-krik. Suara krim tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di mana api itu mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya, mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Xiao Yan, cepat buka terowongannya. Sebuah kegembiraan melintas di mata Hunya saat dia buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hunya. Matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, kalian berdua, saya bisa bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun, saya harap Anda berdua akan menggunakan api surgawi Anda untuk menangani sisi dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit bagi kalian berdua. Wanita dari klan Yan bernama Huo Xi. Dia memiliki Red Lotus Ye Flame, yang menempati peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia di klan Yao. Level alkemisnya sangat luar biasa. Sun Er,
yang berada di samping Xiaoyan, memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Api merah teratai Ye. Jantung Xiaoyan sedikit berdebar setelah mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat ini. Huozu mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun demikian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, Xiaoyan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan melanjutkan, semua orang harus menyadari usaha besar macam apa yang harus dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku, seorang diri, tidak akan mampu bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kelompok Buking yang tidak banyak berkomentar saat mereka mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiaoyan sendirian. Saudara Xiaoyan mungkin berterus terang, tetapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua individu dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiaoyan. Tas kain mengandung energi yang sangat padat. Dari beratnya, kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat mengambil semua tas. Setelah itu, matanya tertuju pada duo Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara samar, bagaimana dengan kalian berdua? Xiaoyan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Apakah itu tidak cukup? Hunya menuntut dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat bahwa dia gagal melarikan diri. Terlepas dari apakah itu cukup, saya masih ingin mendapatkan hadiah dari Anda. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Itu adalah pemikiran yang aneh jika mereka berpikir untuk membuatnya bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini dari samping. Tampaknya Xiaoyan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun, tolong berbalik dan berjalan kembali. Wajah Hunya dan Hun Li berubah menjadi hijau ketika mereka melihat Xiaoyan menunjukkan isyarat tolong pergi. Namun, mereka pasti akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bertarung di sini mengingat kelompok Xiaoyan berjumlah besar. Oleh karena itu, mereka berdua bertukar pandang dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan tas dengan sangat tidak puas dan dengan kasar melemparkannya ke Xiaoyan. Ambil, cepat bekerja. Senyum di wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia mendengar suara marah dari dua orang ini. Bab 1353, membuka dinding kristal. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya serius saat dia melihat dinding kristal di depannya. Pada saat ini, orang bisa melihat beberapa sosok serangga yang menggeliat tertanam di dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding. Setelah itu memadat dan menempel pada dinding kristal. Kalian berdua, aku akan menyerahkan sisi pada kalian berdua. Xiaoyan menoleh dan berbicara kepada Huozi dan Yao Xingji. Huozi mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Di sisi lain, Yao Xingji hanya melirik Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedikit tidak senang di dalam hatinya bahwa Xiaoyan mengeluarkan perintah. Yao Xingji mengalihkan pandangannya. Dia menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Angin aneh terdengar samar-samar bersiul ketika nyala api muncul. Seseorang akan merasakan iritasi yang tidak biasa ketika suara angin ini ditransmisikan ke telinganya. Seolah-olah suara yang tidak biasa semacam ini bisa membangkitkan emosi seseorang. Semua mata yang hadir meluncur ketika mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti api surgawi terlalu langka. Meskipun mereka adalah anggota klan kuno, mereka tidak bisa hanya melihat mereka hanya karena mereka ingin. 9 tenang angin api, peringkat ke-10 di peringkat api surgawi.
Sudut mulut Yao Xingji tanpa sadar terangkat ketika dia melihat mata terkejut semua orang. Dia tersenyum tipis dan memperkenalkan nyala api. 9 api angin tenang. Mata Xiao Yan juga berhenti pada api hitam ini. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mendengar hal ini. Semua api surgawi terbentuk dengan sangat aneh. Contohnya adalah 3000 Burning Flame, yang terbentuk di dalam alam kosong. 9 api angin tenang ini, di sisi lain, lahir dari jurang yang dalam tanpa henti. Angin gelap tidak pernah berhenti bertiup sepanjang tahun di tempat itu. Bahkan seorang elit biasa, Dou Zun, tidak akan berani masuk ke dalamnya. Apa yang disebut api angin 9 tenang ini terbentuk dengan angin kencang. Seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 api angin tenang ini. Masih ada kebutuhan untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, harga yang harus dibayar klan Yao untuk mendapatkan api surgawi ini tidaklah sedikit. Engah, sebuah suara kecil tiba-tiba muncul ketika mata semua orang berkumpul di 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api merah tua yang menyihir perlahan naik di tangan. Nyala api telah membentuk banyak bentuk teratai merah. Setelah munculnya api merah tua ini, api angin 9 tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin bersiul telah sangat berkurang. Wajah Yao Xingji tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api surgawinya sendiri bertindak seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Red Lotus Ye Flame berada di peringkat 2 tempat lebih tinggi dari Nine Serene Wind Flame miliknya. Secara alami ada celah di antara mereka berdua. Tes-tes. Kupikir ini seharusnya Red Lotus Ye Flame milik klan Yan, kan? Gu Qing yang melihat api surgawi di tangan Huo Zi. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Iya, Huo Ya memiringkan kepalanya, tapi matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan aneh. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat mata memprovokasi Huo Zi. Wanita ini biasanya sangat pendiam. Namun, tidak terduga bahwa dia akan tampak liar ketika datang ke sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Benang api berwarna berbeda merembes dari jarinya. Mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi sekelompok api ungu coklat dengan untaian putih pekat di dalamnya. Nyala api bergejolak dan banyak bibit api naga terus naik dari dalam nyala api. Ada raungan naga samar yang dipancarkan. Mengaum. Teratai merah di atas Red Lotus Ye Flame di tangan Huo Zi mulai berfluktuasi ketika api surgawi di tangan Xiao Yan muncul. Rasanya seolah-olah itu telah menjadi ilusi. Di sisi lain, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji, yang sudah menjadi agak redup setelah ditekan oleh Red Lotus Ye Flame, menjadi lebih redup. Bahkan angin bersiul yang dipancarkan darinya telah benar-benar menghilang. Meskipun peringkat api surgawi Anda tidak berada di peringkat teratas, api surgawi Anda sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabungan Anda. Mata cantik Huo Ya mengungkapkan fluktuasi di dalamnya. Suara rendah dan mempesona terpancar dari balik kerudungnya. Xiao Yan tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Menggabungkan api surgawi mungkin tampak gila, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia adalah orang pertama yang menggabungkan api surgawi kemungkinan tidak benar. Paling tidak, pemilik yang menciptakan metode ki misterius yang disebut mantra api telah menggabungkan api surgawi. Baiklah, kita dikejar waktu. Ayo beraksi sekarang. Xiao Yan tidak punya waktu untuk membahas masalah penggabungan api surgawi dengan Huo Zi. Setelah melihat bahwa dua lainnya telah memanggil api surgawi mereka, Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan dinding kristal. Dia berbicara dengan suara yang dalam, semua orang harus mengikuti dari dekat. Jangan sampai tertinggal. Api surgawi di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat suaranya muncul. Itu mulai membakar dengan ganas saat naga yang memekakkan telinga meraung. Seekor naga ungu coklat keluar dari api. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah, membentuk lubang besar. Ikuti aku. Ekor naga api terhubung ke tangan Xiao Yan. Dia dengan keras berteriak dan dengan keras menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan. Gu Qing Yang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kemampuan kontrol api yang hebat.
Kejutan melintas di mata cantik Huozi ketika dia melihat Xiaoyan mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikuti, dan api merah tua di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal di sebelah kiri. Suhunya yang sangat tinggi dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal yang menutup. Yao Xingji di sisi lain juga mulai bekerja. Meskipun dia sedikit tidak senang karena Xiaoyan memegang komando, hal terpenting sekarang adalah hidupnya. Dia bisa berselisih dengan semua orang, tetapi dia tidak bisa berselisih dengan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia juga telah mengerahkan semua upayanya ketika dia berakting. Naga api bersiul dan bergegas ke depan di dalam dinding kristal. Suhu yang menakutkan telah benar-benar membakar serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dinding dari jarak tertentu. Meskipun demikian, serangga pemakan kuno terus melonjak seperti ngengat yang tertarik pada api. Energi besar yang merembes keluar juga merupakan penghalang besar bagi Xiaoyan. Bang bang bang, ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Xiaoyan telah menjadi jauh lebih cepat. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara tubuhnya dengan cepat maju, Xiaoyan juga merasakan doqi di dalam tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi jauh lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah tas muncul di dalamnya. Namun, dia tidak mengeluarkan apapun. Sebagai gantinya, dia meraih sesumbar, mengedarkan metode Qi-nya dan dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Setelah itu, dia menuangkannya ke tubuh naga api di depan, yang melakukan yang terbaik untuk membuka dinding kristal. Berapa jauh lagi? Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya di belakang menjadi suram ketika mereka melihat Xiaoyan melahap inti energi seperti plankton yang melahap ikan paus. Dinding kristal sangat keras, dan serangga pemakan kuno menghalanginya. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, itu masih tidak semudah yang dia bayangkan. Ini akan memakan waktu setengah jam lagi sebelum kita menembus tirai tipis. Pria berjubah perak itu merenung. Gu Qingyang sedikit mengangguk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Xiaoyan bisa bertahan. Ledakan dahsyat terjadi di sepanjang jalan. Suara gemuruh tidak berhenti, dan suasana terowongan cukup tegang. Hati mereka tanpa sadar akan berdebar setiap kali mereka melihat Xiaoyan menyerap inti energi satu tas pada satu waktu. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Naga api bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal menembak ke segala arah saat kaki Xiaoyan melambat. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada lagi inti energi. Wajah cukup banyak orang berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Gu Qingyang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah. Dia menyerahkannya kepada Xiaoyan, ini adalah inti energi bintang 9. Aku hanya punya satu, itu tidak cukup. Xiaoyan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dari doqi di dalam tubuhnya habis setiap meter mereka maju. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk mendukung mereka melalui tirai cahaya. Saya juga punya satu di sini. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan inti energi bintang 9 lainnya. Beri aku 3 lagi. Xiaoyan menghela nafas dan memanggil semua orang. Semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak inti energi akan sia-sia. Pria dari klan Lei itu menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan tembakan inti energi ke tangan Xiaoyan. Kalau begitu, aku akan merepotkan saudara Xiaoyan. Kedua pria besar dari klan Si saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke Xiaoyan. Mata semua orang tanpa sadar mendarat pada duo Hunya di belakang setelah klan Si menyerahkan inti energi mereka. Kelopak mata Hunya berkedut saat melihat tatapan mereka. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa kata-katanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya, mengeluarkan inti energi, dan melemparkannya ke Xiaoyan. Untuk mendapatkan inti energi bintang 9 ini, Hun Li dan dia telah melakukan banyak upaya untuk waktu yang lama. Tidak terduga bahwa mereka sekarang harus menyerahkannya kepada seseorang yang tidak mereka lihat secara langsung. Xiaoyan memegang 5 inti energi bintang 9 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan dilempar keluar. Cahaya api pada naga api di depannya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir.
Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Serangan maju habis-habisan semacam ini berlanjut selama hampir setengah jam. Cahaya api di naga api akhirnya mulai meredup secara bertahap. Kami akan keluar, Xiaoyan berteriak pelan saat dia mengamati naga api yang meredup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di depannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan menyerang ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Hah, ini, mata Xiaoyan melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal itu. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti kepompong serangga. Bab 1354, tingkat ketiga mata Xiaoyan menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini tampaknya sangat keras. Bahkan warnanya lebih pekat dari yang kita lihat sebelumnya. Mata Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah maju, tubuhnya menyatu dengan naga api. Dia mengayunkan tinju kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tinju kanan Xiaoyan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari kepalan tangan Xiaoyan, menyebabkan terowongan itu bergetar. Retakan! Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan di depan mata semua orang yang gembira dan meledak. Tangan Xiaoyan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti batu giok yang hangat mendarat di tangannya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang sudah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerbu menuju lubang besar yang telah dibuat Xiaoyan. Xiaoyan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batas secara sekilas. Juga tidak ada kabut energi padat yang menempel di tanah. Ketika kelompok Xiaoyan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa terpana. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, kemungkinan mereka akan dapat memperoleh efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini tingkat ketiga makam surgawi? Kelompok itu memiliki wajah gembira ketika mereka melihat sekeliling mereka. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Bas-bas. Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang, yang tampaknya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas-bas. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, gelombang demi gelombang semburan salju putih mengalir ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang itu disertai dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan kuno, mereka datang mengejar kita. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai buru-buru menarik diri. Bas-bas, arus putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Kepulan bisa terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang terpana. Kepulan-kepulan. Setelah 1 menit, aliran serangga pemakan kuno yang terus-menerus mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang 10 kaki dari tirai tipis. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya,
Bubuk itu terakumulasi di depan dinding energi hingga tingginya beberapa meter. Serangga pemakan kuno ini, apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun dengan jelas mengetahui bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka semua mulai mengerutkan kening. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa pahit dan memberikan saran. Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak membiarkan kita melarikan diri. Mereka melakukan bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis merajut. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan keraguan. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya tanpa ada yang memperhatikan. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang diambil dari dinding kristal? Bas-bas. Serangan bunuh diri Ancient Devouring Insect berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dalam lapisan tebal. Namun, untungnya bunuh diri semacam ini tidak berlanjut. Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang. Jelas, bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih ketika dia mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia memutar kepalanya dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia telah menemukan bahwa kelompok Hun Ya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno sebelumnya. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri lama di sini. Kami akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, kalau begitu, aku berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Selamat tinggal, sampai jumpa ketika 3 tahun sudah habis. Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia memimpin Huo Xi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan menuntun wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Sun Er, kemana kalian berdua pergi? Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. Apakah kakak Qing yang masih tidak tahu kemana kita akan pergi? Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan badan energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika terlalu banyak akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan mungkin ada badan energi kelas Doseng di daerah terdalam. Anda mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu. Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Zhen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah Anda akan secara acak menemukan tempat dan berlatih selama 3 tahun? Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh Penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Saya pikir saya mungkin bukan satu-satunya yang telah menerima instruksi seperti itu. Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Aku juga. Pria berjubah perak itu mengangkat bahunya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua tentara terendam hitam. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin telah mendapatkan beberapa jawaban, saya juga telah menerima perintah itu.
Pria berpenampilan kekar, yang tampak sedikit sederhana dan jujur, tertawa. Gu Xing, Komandan Ketiga Black Submerged Army. Kami harus berterima kasih kepada Anda untuk kembali ke sana. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah peristiwa di dalam tirai cahaya. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini adalah kasus untuk semua orang. Gu Qingyang merentangkan tangannya dan tertawa, karena ini masalahnya, mari kita bepergian bersama. Dengan sedikit dari kita yang bergandengan tangan, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Doseng. Apakah Anda akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung pada Anda. Para ahli dari klan Gu kami pernah mencapai tempat itu. Namun, kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk, oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluri saya memberitahu saya bahwa saya kemungkinan akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga. Gu Qingyang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghela nafas dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Saya benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Ayo bergerak. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari-jari kaki mereka menekan tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qingyang dan tiga lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dua sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li, yang telah lama melarikan diri. Kelompok Gu Qingyang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er. Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan berkomentar. Bersama-sama, ya, sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah ketika saatnya tiba. Hun Ya mengangguk dengan acuh tak acuh. Ekspresi brutal melintas di matanya yang lebih rendah. Xiao Yan, saat kita bertemu berikutnya, adalah saat kita mengambil nyawamu. Tunggu saja. Bab 1355, tubuh energi Banseng kabut energi samar perlahan melayang dengan angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu hilang ke dunia yang tenang ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika tebakanku benar, kita seharusnya mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus sedikit lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qingyang mengangkat kepalanya, melirik daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang. Sun Er berkomentar dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk bepergian. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang aku bayangkan. Terakhir kali, aku hampir kehilangan nyawaku. Gu Hua secara acak melemparkan cabang pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok badan energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertempuran itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh akan lebih merepotkan daripada yang kita temui sebelumnya. Karena itu, semua orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat dia berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan,
cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qingyang ini, Xiao Yan telah membentuk kesan yang baik dari mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini. Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan katakan kata-kata yang mengecewakan seperti itu. Selama kita berhati-hati, kemungkinan tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut menjawab. Semoga, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung yang jauh adalah tempat targetnya berada. Tampaknya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Arah barat laut, ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka ada di sekitar bintang 8 Dozun sementara 1 di bintang ke-9. Mata Xiao Yan yang tertutup perlahan terbuka saat dia berada di balik batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. 6 dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat mereka bepergian. Bahkan ketika mereka bertemu tubuh energi yang bisa mereka tangani dengan mudah, mereka akan berunding sebelum menyerang. Bagaimanapun, tubuh energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akhirnya akan menarik tubuh energi yang lebih kuat lagi begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, tubuh energi akan mengelilingi mereka. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya beberapa cedera. Gu Hua dan Gu Zhen sudah pergi untuk menyelidiki. Mereka akan segera kembali. Gu Qingyang mengangguk dan menjawab. Ci. Kata-kata Gu Qingyang baru saja terdengar ketika 2 sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen, yang pergi untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah besar badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kita tidak bisa mengambil 2 rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui Dozun bintang 9 biasa. Namun, masih ada celah di level Doseng. Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiao Yan menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Lebih kuat dari Dozun bintang 9 sementara lebih lemah dari Doseng Elite. Sepertinya, seharusnya di kelas Banseng. Ini juga merupakan keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Banseng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Banseng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Jumlah ini dianggap cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah untuk menarik badan energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kemungkinan besar kita akan dikepung begitu pertempuran meletus. Gu Hua menduga situasinya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Ayo bergerak, cobalah untuk berhati-hati. Jangan ganggu tubuh energi kelas Banseng. Meskipun inti energi Banseng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu. Gu Qingyang menghela nafas dengan lembut. Iya, Xiao Yan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka diam-diam berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan berhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka menyapu 4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang.
Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah menjadi cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiaoyan. Tubuh mereka perlahan terpisah, menyerang. Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiaoyan menghantam tubuh energi bintang 8, dua sosok yang tersisa juga pecah. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tidak pada tingkat ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum. Tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga A-B. Douqi yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi kilat yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Dihadapkan dengan serangan gabungan kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan raungan ketika suara engah muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada apa-apa. Sebuah inti energi terang jatuh darinya, dan Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat bahwa serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena isyarat tangan Xiaoyan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih lancar setelah mereka membunuh keempat badan energi itu. Namun, kelancaran ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Seng, alis kelompok Xiaoyan merajut ketika mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati, Xiaoyan berkata dengan lembut. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayangan batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Daerah di mana pandangan Xiaoyan bisa mencapai ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak padat. Embusan angin bertiup dan menyebabkan kabut menyebar. Setelah hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul di depan mata. Mata kelompok Xiaoyan terkunci di puncak gunung ketika muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sesosok diam-diam duduk di atasnya. Sebuah pedang merah tua telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Itu tampak seperti kabut yang menempel di atas gunung ini. Sungguh aura yang sombong. Ekspresi kelompok Xiaoyan perlahan menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Ban Seng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiaoyan memasang ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi itu berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang berapi-api melonjak di dalamnya. Melawan seorang elit Ban Seng, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. Bab 1356, Sein Suedao kelompok Gu Qing yang mengangguk saat mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini. Gu Hua tersenyum pahit. Berkelahi dengan seorang elit Ban Seng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Meskipun elit Ban Seng di depan mereka hanyalah tubuh energi, ia masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Mereka mungkin memiliki keunggulan angka, tetapi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akhirnya menang. Berderak, tinju besar Gu Xing perlahan terkepal. Suara berderit terus dipancarkan. Pada saat ini, wajahnya yang agak sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Semuanya harus berhati-hati, lawan kali ini bukan orang biasa. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Penyusup,
Kalian semua harus menyadari konsekuensinya saat kamu melangkah ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiaoyan. Suaranya yang samar muncul seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening. Mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas, dan jahat. Keganasan dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang bermandikan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, hal yang membuat hati kelompok Xiaoyan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berongga seperti badan energi lainnya. Jelas, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Sebuah Banseng tanpa kecerdasan apapun tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Banseng dengan kecerdasan dan pengalaman pertempuran. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Segera, kelompok Xiaoyan melihat banyak retakan sepanjang 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar sampai ke bawah dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar jatuh dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul tidak jauh di depan Xiaoyan dengan cara seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedangnya saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiaoyan. Sudut mulutnya perlahan terangkat dengan rasa haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya. Sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya sudah lama saya tidak menyebutkannya. Meskipun saya merasakan beberapa aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya saya bertemu manusia dengan daging dan darah. Nama saya, sepertinya Shen Sui Dao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Sudut mulut kelompok Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua, yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa tahu dia dipanggil. Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedangku yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Shen Sui Dao itu menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa ketika dia melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Hati-hati, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika kaki Shen Sui Dao itu bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar darinya sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan yang kuat mengirim Gu Zhen terbang. Sebuah cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah selokan yang dalam terbentuk di tanah. Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiaoyan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Kecepatan mengerikan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara Banseng Elite dan Douzun? Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Kakinya mundur dengan cepat. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul. Jika kekuatan Xiaoyan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, dia tidak akan dapat menemukan serangan oleh Shen Sui Dao sebelumnya. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Zhen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan tanah di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut. Kamu harus sedikit lebih lembut lain kali. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu diretas menjadi 2 olehnya, jawab Xiaoyan tanpa menoleh. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika ada yang menyebutkan level di tempat ini, keduanya kemungkinan adalah yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan banyak elit Douzuns. Haruskah kita menyerang? Iya, Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka buru-buru membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, membalikkan segel tanah. 2 segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Shen Sui Dao. Trik kecil,
Sein Suedao tersenyum jijik ketika dia melihat dua segel cahaya energi menembaki. Pedang di tangannya menebas udara, dan dua bilah besar bersinar merobek ruang dan memecahkan dua segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju dua orang yang telah menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan itu. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyan kembali, tanah tempat Sein Suedao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras menyembur keluar bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Huff! Sein Suedao mendengus dingin ketika berhadapan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya menginjak tanah dengan keras. Pilar lava besar telah runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Tsunami pemecah api. Sesosok dengan cepat muncul di belakang Sein Suedao saat cahaya pedang yang sangat besar menghantam dengan cara yang tidak sopan. Dentang. Pedang di tangan Sein Suedao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, berhadapan dengan penguasa ganas yang bersinar dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya dengan cepat diputar. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiao Yan tanpa kekuatannya berkurang. Dentang. Penguasa yang berat itu menabrak gambar setelah pedang berwarna darah. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan kembali lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Benar-benar orang suci yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Dou Sheng sejati? Kulitmu benar-benar agak tebal. Sein Suedao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerangnya. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun menyerang Sein Suedao. Keberadaan seperti semut berani menantang prestis seorang suci. Sein Suedao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. 3 lampu darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Greg, setelah dipukul dengan kuat oleh Sein Suedao, mereka bertiga memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka dipaksa untuk ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menarik kembali. Serang bersama, Gu Qing yang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Doki di tubuh mereka meledak hingga batasnya. Sebuah kekuatan siulan memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyaknya serangan yang meletus dalam sekejap membuat Santo Suedao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Pedang itu menari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyan, itu juga kadang-kadang menembakkan cahaya pedang tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Seorang elit Banseng memang luar biasa. Air mata angin kekacauan pedang darah. Setelah awalnya lengah saat menghadapi serangan gabungan kelompok Gu Qingyan, Sein Suedao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado berwarna merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap. Bang-bang, aura pedang tajam melesat keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Itu langsung mengguncang kelompok Gu Qingyan sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak bebatuan besar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan batu besar itu berubah menjadi debu. Giliran Anda, Sein Suedao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di sampingnya, yang bersiap mencari kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa mundur kelompok Gu Qingyan. Dia tersenyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiao Yan. Kecepatan Sein Suedao sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah sedikit saat ini karena hatinya tiba-tiba menangis. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Setelah tangisan ini terdengar di dalam hatinya, Doki di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Apalagi rasa gatal di antara alisnya muncul lagi. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. The Great Heaven Creation Palm sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya. Pedang itu menembus udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan saat ini.
Mata Sein Suedao menatap alisnya dengan saksama. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato klan Xiao, kamu sebenarnya anggota klan Xiao. Petik 2, bab 1357, Dua Doseng, kamu adalah anggota klan Xiao. Pedang yang berisi aroma darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiaoyan. Mata Sein Suedao ketakutan saat dia menatap dahi Xiaoyan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan, juga berhenti karena tindakan aneh Sein Suedao. Xiaoyan mengerutkan kening, dan jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Mata Sein Suedao menatap tajam ke alis Xiaoyan. Tato klan yang sebagian terlihat yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar menghilang. Namun, hatinya jelas mengerti bahwa tato klan ini pasti tidak asing baginya karena tato klan ini tampak menakutkan seperti iblis dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sein Suedao bergumam, matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiaoyan saat ini. Mereka memandang Sein Suedao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan elit Ban Seng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka yang bergandengan tangan, masih akan sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qingyang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sein Suedao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasakan ketakutan seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sein Suedao berkedip cepat. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar di sekujur tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedangnya menghilang. Dia melirik Xiaoyan dan memerintahkannya dengan agak enggan, pergi. Anggap dirimu beruntung kali ini. Kelompok Xiaoyan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda kemudian akan mencapai tujuan Anda. Sein Suedao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiaoyan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Sein Suedao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Douqi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana ia bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Suedao tidak melakukan apa-apa, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sein Suedao memperhatikan kelompok Xiaoyan saat mereka pergi dengan cepat. Baru kemudian dia meringkuk mulutnya. Matanya tampak mengembara ke bagian terdalam makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Huff, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat itu di masa depan, kan? Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap mata. Kabut energi menyebar ke seluruh daratan. Beberapa sosok melintas. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia tampaknya telah mampu mengidentifikasi bahwa saya adalah anggota dari klan Xiao. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melonjak, tato klan-klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiaoyan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apakah kamu tidak tahu?
Kelompok Guking yang juga terkejut ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Guking yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Itu menghilang cukup cepat, berbicara secara wajar, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api dingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika aura saya melonjak, saya menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, apa hubungannya dengan tato klan-klan Xiaoku? Banyak misteri melintas di benak Xiao Yan, tapi dia tidak menemukan jawaban sedikitpun. Ini menyebabkan kerutan di dahinya mengencang. Sein Suedao dari sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini harus berhubungan dengan tato klan-klan Xiao. Namun, apa hubungannya dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang bisa menghalangi Sein Suedao, yang memiliki kekuatan Banseng? Ini Xiao Xuan. Sun Er di sampingnya tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Guking Yang. Xiao Xuan sudah mati selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sein Suedao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Banseng seperti Sein Suedao dapat bertahan hidup dengan cara apapun dan memiliki semangatnya sejak dia masih hidup. Dapatkah tetua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Doseng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Guking yang terdiam. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke dalam kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar pandang di belakangnya sebelum dengan cepat mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Sein Suedao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi jauh lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sein Suedao. Namun, untungnya kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah badan energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Guking yang melihat bagian tergelap yang paling dalam dan menyuarakan pikirannya. Itu memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Tubuh energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dicari oleh anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun, di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka harus berhati-hati bahkan ketika mereka berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus segera mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalan ini masih cukup mulus. Sepertinya Sein Suedao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya, yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar sedikit terlalu lambat.
Ekspresi kelompok Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat dua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit tenggelam. Hun Ya, Hun Li. Hihi, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Gu Hua tanpa basa-basi menertawakan kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiaoyan yang berwajah muram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk muncul secara terbuka di depan kelompok Xiaoyan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, kemungkinan mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang-orang yang akan menjadi tunawisma liar kali ini pasti adalah kamu. Hun Ya anehnya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, dan kemudian Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu tampak seram diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dou Seng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul. Bab 1358, muncul saat ekspresi kelompok Xiaoyan berubah, mata Hun Ya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia dengan aneh tertawa, apakah kamu merasa semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu tampaknya sudah mulai berubah. Kelompok Xiaoyan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana kedua ini menemukan tubuh energi Dou Seng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan dengan lembut mengutuk. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah mati, arwah mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini sudah bersiap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari kita berpisah dan melarikan diri. Dua Dou Seng, meskipun mereka hanya tubuh energi, kami tidak cocok untuk mereka. Kami bahkan tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun jika kami bertarung melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Tidak disangka mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri yang menyedihkan ini karena dua tunawisma yang tersesat ini. Berbagai kesulitan harus mereka lalui untuk sampai di sini. Klan Xiao, sebenarnya belum dimusnahkan, iya. Mata acuh tak acuh seorang pria tua berpakaian abu-abu berhenti pada Xiaoyan. Dia berbicara saat semua orang diam. Penatua Hun Diao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Kalau tidak, klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan, iya. Kejutan melintas di mata Penatua Hun Diao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus dihilangkan. Sudahlah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hun Diao berbinar ketika dia mendengar kata-kata tetua lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ketika kakinya melangkah maju, ruang itu sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Kabur, Gu Qing yang berteriak pelan saat melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kirinya. Xiaoyan dan yang lainnya juga bergegas pergi pada saat yang bersamaan. Arah mereka semua berbeda. Kunci, Penatua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin saat melihat kelompok Xiaoyan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua kebisingan dalam jarak 1000 kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan itu. Sosok-sosok kelompok Xiaoyan berubah menjadi patung di dalam ruang yang sunyi ini. Mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian.
Apakah ini kekuatan dari seorang elit Doseng yang asli? Mereka bisa mengendalikan ruang apapun sesuka hati. Dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hun Ya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Xiao Yan terpaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini tetap di sini, celah besar akan muncul dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Bang! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hun Ya, nyala api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang diam. Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang sunyi ini sampai mulai beriak. Bang! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan naik, riak ofensif yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Douqi di dalam tubuh Gu Qingyang dan yang lainnya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari pengekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak menimbulkan halangan bagi dua Doseng elit ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Hah! Kejutan melintas di mata dua pria tua berpakaian abu-abu ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao dengan dingin tertawa. Dia melebarkan mulutnya dan gulungan awan hitam melonjak darinya. Mereka berkumpul menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan raungan. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiao Yan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan piton yang sangat besar ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Doseng menakutkan, dan ini hanya tubuh energi. Jika mereka menghadapi Doseng yang asli, seberapa mengerikan pertempuran itu. Bersama, perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika dia melihat ular piton hitam besar yang menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan dari seorang elit Doseng. Perbedaan antara Seng dan Zun begitu besar sehingga bisa mengejutkan beberapa orang. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar tangisan pelan Gu Qingyang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Sein Suedao dari sebelumnya tidak memberi mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Hah! Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Perubahan misterius tiga Skyfire dilepaskan olehnya. Energi berkumpul seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Sementara Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya, Douqi di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga mulai melonjak. Tekanan Douqi yang kuat bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Sebuah titik cahaya hitam gelap muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba membanting hidup di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam gelap dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Jari penghancur diam, sementara Xiao Yan telah melepaskan skill Dou kelas Tian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga mengeluarkan skill Dou yang sama. Itu adalah keterampilan Dou kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao saat itu, jari penghancur senyap. Jari hitam pekat yang sangat besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya dengan kejam bertabrakan dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembak. Bang! Tabrakan yang menakutkan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Ini kejam membanting ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari piton yang sangat besar itu. Meskipun ekor ular ini penuh dengan luka, itu tidak dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan.
Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan saat ia dengan kejam berayun ke arah kelompok Xiaoyan. Ledakan sonik yang dibuat menghancurkan tanah, membentuk lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pucat melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Do kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo keluar semua, Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiao Yan suram, api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain pergi keluar. Sementara kelompok Xiao Yan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Santo Suedao, penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan ketika dia melihat orang yang campur tangan. Tidak ada yang mengira Sein Suedao akan menyelamatkan mereka. Sialan, dari mana para ini berasal? Jika orang itu mengetahui bahwa kamu terbunuh di sini, dia pasti akan membasuh semuanya dengan darah lagi. Sein Suedao itu mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi muram. Hanya Ban Seng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua. Apakah Anda mencari kematian? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan dua penyerang. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, kunci. Tubuh Sein Suedao tiba-tiba terdiam setelah teriakan marah keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang pada saat ini. Dua elit Doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini. Tim dua orang Hun Diao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sein Suedao. Tangan mereka melengkung saat mereka dengan kejam membanting ke dadanya. Jika hanya satu kepalan tangan yang mendarat, Sein Suedao akan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Sein Suedao ketika mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi duo Doseng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Sebuah suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema melalui segala sesuatu ketika teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao berhenti mulai runtuh ketika suara ini terdengar. Xiao Xuan, ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Bab 1359, Xiao Xuan. Xiao Xuan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar ketika mendengar seruan dari duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiaoyan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dalam pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Penampilan sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang terlihat tidak terlalu tampan, namun membuat seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai bahu dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan, mata duo Huo Diao menatap wajah yang sangat familiar saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Elder Hun Diao, Hun Ya sedikit ketakutan ketika dia melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapan saja dia suka. Dia hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di hatinya saat dia dengan lembut beralasan.
Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu lainnya berkedip saat dia bertanya. Sepertinya hanya sebuah pertunjukan, jawab Hun Diao dengan dingin. Keberaniannya semakin terlihat. Xiao Xuan mungkin kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk menakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. 2 bintang 1 Doseng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadapi Duo Hun. Pecah. Setelah kata ini diludahkan dari pria berpakaian hijau, kelompok Xiaoyan segera terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh. Sebuah tangan gelap tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menabrak Duo Hun. Bang bang bang. Tangan hitam gelap besar 10.000 kaki dengan lembut terbanting saat tanah itu tampaknya mengalami gempa bumi. Itu bergetar ketika banyak garis retakan menyebar di tanah dan memanjang ke kejauhan. Iblis ini, mengapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan bahkan setetes terkecil dari aura mereka. Tubuh mereka secara bertahap menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari. Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Ruang itu sendiri tampaknya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Oleh karena itu, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan tiba-tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar menyerang mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika jaraknya 1000 kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh para tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat menghadapi angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi apa-apa. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan kasar membuang Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka dihancurkan menjadi kehampaan. Mereka terbang jauh ke kejauhan. Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Dozuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Gemuruh. Tangan besar itu menghancurkan tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu berserakan dari mana-mana sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Sebuah selokan 10.000 kaki besar dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. Mendesis. Kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam saat mereka melihat lubang tak berdasar ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu agak terlalu menakutkan. Iblis ini masih sama ganasnya dengan serangannya. Sein Suedao memandang 2 Doseng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tetapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia telah campur tangan hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik, matanya melompati Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya mendarat di Xiaoyan. Darah di dalam tubuh Xiaoyan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. 2 pasang mata hitam pekat bertemu. Mata mereka yang saling bertautan berlangsung selama beberapa waktu. Akhirnya, senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumnya tidak dalam, tapi itu memberi Xiaoyan perasaan akrab yang terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia, pria berpakaian hijau melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur.
Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiao Yan, nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performamu selama ini cukup bagus. Xiao Yan menggosok kepalanya. Dia menyadari orang hebat seperti apa leluhurnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya merupakan tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa tetua Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas menyadari dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan-klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya. Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menghukum. Mereka buru-buru menjawab, Penatua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di sampingnya saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku. Sun Er menjawab dengan hormat. Matanya yang cantik agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap sebagai tetua Xiao Yan dan memiliki otoritas mutlak. Dia secara alami tidak ingin memberi kesan buruk pada pihak lain tentang dia pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Kamu sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran kamu memiliki garis keturunan dewa. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti dari kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, Anda akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Sein Suedao dan dengan acuh tak acuh berbicara. Terima kasih, Penatua Xiao Xuan. Sein Suedao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sein Suedao dengan bijaksana memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo pergi ke makam, karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah saya proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan ketika dia melihat Sein Dao Sue pergi. Hati kelompok Gu Qingyang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua badan energi Dou Sheng satu bintang dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuhnya yang sebenarnya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia? Aku pikir kamu memiliki banyak hal yang kamu tidak yakin, kan? Ikuti aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Bab 1360, Warisan Garis Darah. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka sehitam tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam pekat ini dengan cara yang sepi. Itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini makamku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tablet batu itu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan.
Aura semacam ini tidak intens, tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan debaran yang tidak bisa dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi adalah yang paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanmu. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Guqing yang saat dia berbicara. Kelompok Guqing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika berhadapan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah untuk sepenuhnya mematuhinya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Guqing Yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang setelah kontak dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo pergi." Iya, kecemasan di hati Sun Er benar-benar menghilang saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, membiarkannya menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. Xiao Yan, jaga baik-baik Sun Er. Guqing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu. Koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Guqing Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa pahit sebelum menghela nafas dengan lembut, lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan yang lebih tua, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita diam-diam menunggu di sini sampai mereka keluar. Guqing Yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tidak disangka-sangka bahwa tablet sederhana dan biasa ini benar-benar menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Doseng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang jernih di depannya. Banyak teratai hijau tergantung di atasnya, memancarkan aroma santai yang samar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas ketika dia mendengar suara langkah kaki yang lembut di belakangnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak ketika mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao tidak ada lagi. Hanya tersisa keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah saya duga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa. Suara Xiao Xuan lembut, tampaknya memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan memandang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu,
saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantarkan saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang sepertiku dianggap tidak biasa bagi mereka. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Anda harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh itu dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya, matanya seperti mengingat memori yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Dou Di adalah agar Dou Di lain muncul, tetapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu arogan dan tidak berpikir bahwa aku akan diblokir di depan kelas Dou Di. Setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh di dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuhku. Aku mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menghirup udara dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, aku tetap saja gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Dou Di, klan Hun meluncurkan serangan diam-diam. Aku akhirnya terluka parah, dan aku mati. Xiao Yan terdiam saat mendengar desahan Xiao Xuan yang mencela diri sendiri. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kehancuran, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul pada saya? Xiao Yan tiba-tiba menggosok alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan Skyfire Tree Mysterious Cheng pada dirimu karena akulah yang menciptakannya. Tidak terduga bahwa Anda secara tidak sengaja mendapatkannya. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke Burning Flame Valley saat itu. Kata, takdir, memang tidak bisa diprediksi. Xiao Yan mengungkapkan wajah terkejut saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius Skyfire di Burning Flame Valley. Xiao Xuan, bahwa Xiao Xuan adalah nenek moyang dari klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tentu saja, Skyfire Tree Mysterious yang kamu latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kekurangan langkah terakhir inilah Anda tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Sebuah kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan saat mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari perubahan misterius 3 Skyfire ini secara alami akan diserahkan kepada Anda. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, secara alami harus ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar cahaya darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sepintas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai berangsur-angsur memutih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu,
saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Dodi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku saat ini hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi saya selesaikan, namun, surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat luar biasa, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah kusegel ketika aku masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda akan dapat memenuhi janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu.